ketidakmauan kita untuk mengampuni bisa menyebabkan seperti penyakit kanker di dalam jiwa. Selalu ingat, kita pun adalah produk pengampunan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kita di dalam doa Bapa Kami. Kita mengampuni, kita akan mengecewakan iblis, sebab ia tidak menemukan kesempatan untuk menguasai kita. Namun dengan kata lain, Shalom semuanya, semoga kita semua tetap ditemukan dalam keadaan sehat. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, dan kami berdoa supaya channel ini tetap menjadi berkat buat teman-teman semua yang menonton. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini, kalian selalu dapat memberikan dukungan kepada channel kami dengan menekan tombol like, komen, maupun subscribe di channel ini. Teman-teman, ujian selalu mengungkapkan hal apa yang butuh kita tingkatkan. Sama halnya di dalam musim pandemi ini, yang sudah hampir sekian lama kita lewati, menyingkapkan banyak hal kepada kita. Ada satu data menarik dari Kementerian Agama, ternyata tingkat perceraian di Indonesia meningkat selama pandemi. Pada bulan Maret 2020 tercatat di bawah 20.000 kasus, sedangkan pada Juli 2020 melonjak hingga 57.000 kasus. Nah, ada satu hal yang menarik juga saya baca. Ada satu aturan yang diberlakukan pada negeri Ghana di Afrika. Kalau pasangan ingin divorce atau pasangan ingin berpisah, maka aturan ini sebetulnya bisa dicontoh di bangsa kita. Jadi pasangan ini mesti datang kepada pengadilan dengan menggunakan pakaian pengantin atau gaun pengantin ketika mereka menikah. Jadi kalau mereka tidak datang kepada sidang pengadilan, tidak menggunakan gaun maupun jas pernikahan, maka mereka tidak akan dilayani. Ternyata tingkat penurunan perceraian terjadi karena aturan tersebut. Nah, pada musim pandemi ini kita kan terpaksa atau tanda kutip dipaksa dirumahkan, sehingga waktu kita dengan family semakin lebih intens. Tentu banyak pihak, mungkin juga termasuk teman-teman semua, ada yang melihat hal ini sebagai hal yang positif. Namun ada juga yang beberapa malah mengalami kesulitan. Tadinya selalu sibuk bekerja di luar rumah, ketemu keluarga hanya sesaat saja, namun tiba-tiba di dalam 24 jam mesti ketemu dengan intens. Selama ini mungkin jarang ngomong satu sama lain, tiba-tiba dipaksakan untuk kumpul semua, ngomong satu sama lain. Tiba-tiba bisa menjadi canggung dan merasa tidak nyaman untuk bisa komunikasi satu sama lain. Biasanya potensi konflik makanya menjadi lebih tinggi. Nah, saya mau kasih judul pesan firman Tuhan ini adalah 70 kali 7. Kita tentu tahu jawabannya adalah 490. Tapi ada sisi lain yang ingin saya bagikan kepada teman-teman tentang 70 kali 7 ini. Kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan di Matius 18 ayat 21 sampai 22 mengatakan begini. Lalu Petrus mendekati Yesus dan bertanya, "Tuhan, kalau saudara seiman saya terus melakukan kesalahan kepada saya, sampai berapa kali saya harus memaafkan dia? Apakah cukup 7 kali?" Jawab Yesus, 7 kali? Bukan. 77 kali? Bukan. Tetapi selalu memaafkan tanpa menghitung-hitungnya. Salah satu hal yang paling sulit dalam mengasihi adalah mengampuni. Dan hal yang paling sulit dalam mengampuni adalah melepaskan apa yang kita anggap sebagai hak untuk membalas. Salah satu definisi kasih pada 1 Korintus 13 ayat 5 mengatakan bahwa kasih tidak mencatat-catat kesalahan. Pengampunan artinya melepaskan hak kita untuk membalas. Jadi pengampunan itu bukanlah masalah hitung-hitungan. Nah, lebih mudah mana memaafkan atau minta maaf? Banyak yang lebih sulit untuk mengucapkan "aku minta maaf". Semua ini dimulai dari Adam dan Hawa ketika mereka berbuat dosa. Mereka saling menyalahkan dan tidak minta maaf. Sehingga isi Alkitab kita jadi tebal begini. Mungkin kalau mereka di awal mau minta maaf, bahkan minta maaf kepada Tuhan, mungkin isinya tidak menjadi lebih tebal. Nah, saya mau bagikan beberapa poin tentang forgiveness. Yang pertama adalah forgiveness adalah untuk keuntungan Anda atau benefitnya selalu untuk Anda yang melepaskan pengampunan. Kita banyak menyangka kalau kita yang mengampuni, maka kita adalah pihak yang dirugikan.
Dan pihak yang menyakiti adalah pihak yang diuntungkan. Padahal pengampunan selalu mendatangkan keuntungan bagi yang melepaskannya. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves to get well and move on. Salah satu kutipan dari Bishop T.D. Jakes mengatakan bahwa ketidakmauan kita untuk mengampuni bisa menyebabkan seperti penyakit kanker di dalam jiwa kita. Ibrani 12 ayat 5 mengatakan seperti ini, jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah, supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian, sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Ayat ini mengatakan jangan pernah menjauhkan diri kita dari kasih karunia kebaikan Tuhan, atau dalam bahasa lainnya hidup dalam kepahitan. Dan jika ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia, ini dapat menimbulkan akar pahit. Dan jika akar pahit tidak diangkat, maka bisa merugikan tidak hanya diri kita tetapi pihak lain. Nah, ayat tadi menggambarkan kepahitan seperti akar pohon. Nah, akar pohon itu tidak bertahan di dalam kedalaman yang sama. Ia akan terus masuk ke dalam, dan jika sudah masuk sangat dalam, maka pohon tersebut akan sangat kuat. Tidak mengherankan seorang yang mempertahankan kepahitan dan kekecewaan, akar pahit akan terus masuk dalam hidupnya dan menjadi sulit sekali untuk dilepaskan. Pernah nggak teman-teman meminum sesuatu yang pahit namun sambil tersenyum? Kebanyakan pasti akan memberikan mimik muka yang kelihatan tidak menyukainya. Begitulah bila seseorang yang memiliki akar pahit, maka secara tidak disadari maka muka orang itu akan terlihat tidak enak untuk dilihat. Dan biasanya sesamanya akan mulai menjauhi orang ini. Nah, ada satu kutipan yang mengatakan bahkan unforgiveness atau ketidakmauan kita untuk mengampuni is like you taking the poison but expecting someone else to die. Sama seperti kita minum racun tapi mengharapkan orang lain yang mati. Nah, saat kita digigit oleh ular yang berbisa, kita butuh fokus untuk mengeluarkan bisanya, bukannya malah membalas. Tapi nampaknya hal ini tidak berlaku bagi salah seorang pria India bernama Raj Kumar, yang ketika ia mabuk, ia digigit oleh ular, namun bukannya ke rumah sakit, ia malah balas menggigit ular itu sampai ular itu putus. Akibatnya ia telat tiba di rumah sakit dan dia menjadi koma. Dan saat kita terluka, fokuslah untuk penyembuhannya, dimulai melalui pengampunan, bukannya membalas. Karena apa untungnya? Ketidakmauan kita untuk mengampuni sama seperti memegang gelas dalam waktu yang lama. Perlahan kita akan menderita karena beban yang terlihat kecil pada awalnya. Sama seperti tadi ya, saya sebut katakan, ketika kita memegang sebuah botol mungkin yang kelihatannya tidak memiliki bobot yang menyulitkan kita, tapi jika kita diminta memegang itu bobot ini selama 1 jam, 2 jam, bahkan sampai 1 minggu, maka itu akan menimbulkan kesulitan dalam hidup kita. Pertanyaan yang paling banyak muncul adalah bagaimana kalau kita yang disakiti, tetapi orang yang menyakiti itu tidak mau atau tidak pernah minta maaf. Nah, saya suka ilustrasi ini. Kalau kita dilempar sebuah kotoran, fokuslah untuk kita cuci kotoran itu lebih dahulu, cuci wajah kita lebih dahulu. Kita tidak menunggu orang yang lempar kotoran itu minta maaf kepada kita. Kita butuh membereskan atau membersihkan lebih dahulu. Nah, pengampunan selalu benefitnya kepada yang melepaskan. Perkara kenapa orang ini melemparkan kotoran kepada muka kita itu belakangan. Tapi yang pertama adalah cuci muka lebih dahulu, bersihkan diri kita lebih dahulu. Nah, kalau Anda ingin selalu diingat oleh teman Anda, ada yang mengatakan pinjamlah uang kepadanya, maka dia akan selalu ingat. Nah, hukum yang sama juga berlaku dalam hal ini. Kita akan selalu mengingat kepada sosok yang menyakiti hati kita. Kitanya udah kepahitan, tapi dianya malah sedang menikmati hidup. Poin kedua adalah setiap kali kita mengampuni, kita mengecewakan si jahat. 2 Korintus 2 ayat 10-11 mengatakan, kalau kalian mengampuni orang yang sudah berbuat salah terhadapmu, maka saya pun mengampuni orang itu. Sebab apa yang sudah saya ampuni, kalau memang ada yang perlu diampuni, itu saya ampuni di hadapan Kristus untuk kebaikan kalian. Perhatikan ayat 11 dikatakan, saya lakukan itu supaya iblis jangan mengambil kesempatan untuk menguasai kita, sebab kita tahu rencananya.
Hati yang pahit adalah base camp atau tempat paling nyaman untuk iblis masuk dalam hidup kita, sebab dia akan punya kesempatan untuk menguasai hidup kita. Sejarah dunia mengisahkan kepada kita betapa dahsyatnya akibat kepahitan. Maka jutaan nyawa manusia bisa hilang akibat kebencian kepada ras atau suku tertentu. Tokoh-tokoh seperti Mao Zedong ataupun Adolf Hitler adalah tokoh-tokoh yang tumbuh di dalam kepahitan yang mendalam, sehingga hal-hal yang penuh menyakitkan dan pembunuhan dalam skala massal itu bisa terjadi. Kita butuh selalu ingat kita pun adalah produk pengampunan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kita di dalam doa Bapa kami untuk kita mengampuni bersalah kepada kita, sama seperti Bapa telah mengampuni kita. To make a mistake is what make us human. To forgive the mistake is what make us like God. Untuk melakukan kesalahan itulah yang menjadikan kita manusia. Tapi untuk mengampuni sebuah kesalahan itulah yang membuat kita lebih menyerupai Tuhan. Jadi jangan kasih celah atau kesempatan kepada iblis. Sebab setiap kali kita mengampuni, kita akan mengecewakan iblis. Sebab dia tidak menemukan kesempatan untuk menguasai kita. Namun dengan kata lain, ketidakmauan kita untuk mengampuni, maka kita akan mengecewakan Tuhan. Sebab kita akan menjadi pribadi yang seperti tidak tahu terima kasih, padahal kita sendiri sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, poin ketiga adalah cut your ego atau potong ego kita. Tidak peduli seberapa tinggi rohani kita, suatu saat kita pun pasti melakukan kesalahan yang akan menyakiti pihak lain. Kebanyakan tentu dengan hal-hal yang tidak kita sengaja. Namun hanya karena kita tidak sengaja, bukan berarti tidak ada hati yang menjadi luka. Ketika hal itu terjadi, maka kita akan selalu diuji, mau mempertahankan ego atau mau minta maaf. Nah, saya pernah diuji juga dalam hal ini ketika itu istri saya sedang exercise di lantai atas. Jadi saya yang bertugas menjaga anak saya. Ketika itu saya melihat orang tua saya sedang membutuhkan bantuan di lantai bawah. Dia ingin naik tangga. Dan ketika melihat hal itu, saya langsung mendatangi orang tua saya untuk membantu dia. Namun tanpa saya tahu bahwa anak saya yang masih kecil ini mengikuti saya untuk turun tangga. Yang tentu sangat bahaya bagi anak yang masih kecil. Ketika itu istri saya kaget dan mulai berteriak dengan nada tinggi untuk memperingati saya. Namun karena saya juga kaget untuk diteriakin, saya jadi membalasnya juga dengan nada tinggi dan berbalik memarahi dia. Nah, parahnya atau gawatnya saya lakukan itu di depan kedua orang tua saya. Namun ketika akal sehat saya kembali, saya tahu bahwa yang saya lakukan ini salah tapi sudah terlambat. Istri saya masuk kamar mandi sambil mandiin anak saya dan saya tahu dia mengalami kesedihan di sana. Saya coba ketok pintu tapi didiamkan. Disitulah saya tahu bahwa nyawa saya sedang dalam ancaman. Nah, biasanya itulah senjata pamungkas wanita ya. Tentu tidak semua, tapi umumnya digunakan oleh semua kaum wanita, yaitu silent treatment, didiemin atau dicuekin. Nah, tentu long story short, istri saya buka pintu dan kemudian di situ saya diuji. Saya mau balik memarahi dia atau mau potong ego saya untuk minta maaf. Akhirnya saya langsung minta maaf dan tanpa memberikan alasan ini dan itu. Ingat hal ini baik-baik. Jangan merusak permohonan maaf kita dengan sebuah alasan. Minta maaflah tanpa menggunakan kata tapi kan, atau harusnya kamu sih. Apakah saya bisa minta maaf kemudian langsung selesai? Tentu tidak. Tentu istri saya masih kesal dan kemudian dari silent treatment menjadi sebuah machine gun. Tapi tips dari saya, diam aja, udah telan aja bulat-bulat, potong ego kita. Kalau ada yang salah, kalau kita udah salah, ya jaga behave, jangan diajak debat lagi. Apa gunanya memenangkan argumentasi kalau harus kehilangan intimasi? Buat apa menang debat tapi kemudian dicuekin, seminggu gak dikasih makan? Nah, saya mau tutup dengan hal ini. Ampunilah dalam bahasa aslinya atau afi aime, to let go, to set free, to release. Forgive is not forgetting. Mengampuni bukan melupakan. Kita pasti masih mengingatnya, tapi itu tidak mengganggu dan menyulitkan kita lagi kalau kita sudah mengampuni. Sama seperti kita ada luka operasi.
bekasnya mungkin masih ada, tapi setiap kali kita melihatnya, kita bisa mengingatnya, namun itu tidak mengganggu kita lagi, rasa sakitnya sudah tidak ada. Nah, sama seperti bagaimana menangkap monyet di Amerika Selatan, ada sebuah tipsnya. Jika ada sebuah kotak yang dilubangi dengan seukuran kepalan tangan untuk bisa masuk dalam kotak itu, dan kotak itu ada pisangnya, maka monyet-monyet di sana akan memasukkan tangan monyet itu dan mau mencoba mengambil pisang itu. Tapi karena ukurannya itu hanya segenggam kepalan tangan, maka pisang itu tidak bisa keluar. Dan ketika hal itu terjadi, maka penangkap ini langsung dapat menangkap monyet ini. Sebetulnya monyet ini dengan mudah bisa melepaskan diri mereka dengan cara melepaskan pisang di dalam kotak itu. Namun monyet-monyet ini tidak mau melepaskan pisang itu, sehingga mereka dapat ditangkap. Nah, sebetulnya monyet tadi hanya cukup let go aja supaya bisa bebas. Kadangkala itulah yang kita lakukan, bukan menyamakan diri kita dengan monyet, tapi kadangkala itu hal yang bisa kita lakukan. Kita memegang apa itu menjadi luka hati kita dan kekecewaan kita, dan kita tidak mau melepaskan pengampunan, sehingga kita ditangkap oleh iblis. Nah teman-teman, mari kita luangkan waktu ini untuk kita kembali mengingat peristiwa yang mungkin terjadi di masa lalu kita. Kalian bisa tulis di kolom komentar tentang pengalaman kalian, bagaimana kalian bisa melepaskan pengampunan, dan bagaimana pengalaman kalian ini bisa memberkati semua yang membacanya. Saya berharap bahwa kita semua dapat menjadi pemberi maaf dimanapun kita ada, karena kita pun adalah produk pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.